Polemik pelanggaran batas laut Indonesia bukan hal baru. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, pelanggaran batas laut terjadi di Sabang hingga Merauke. Pelanggaran batas perairan Laut Natuna oleh Cina, misalnya. Potensi kekayaan Laut Natuna gas bumi dan ikan, jadi musababnya. Selain itu, Natuna kita tahu adalah lintasan laut internasional. Lantaran itu Cina kerap kali melakukan klaim wilayah Natuna miliknya. Setidaknya sampai hari ini, status Indonesia sebagai negara kepulauan belum berubah sejak dulu. Keuntungan itu membuat Indonesia memiliki hak kegunaan dan pengelolaan wilayah lautnya seluas 5,8 juta. Demikian pula segala potensi ekonomi maritim yang terdapat di dalamnya seharusnya dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh Indonesia. Namun, status negara kepulauan terlalu kecil untuk Indonesia yang memiliki jumlah lautan lebih besar dibanding daratan. Padahal Indonesia memiliki potensi besar naik selevel menjadi sebuah negara maritim. Potensi Laut Natuna tak main-main. Sejak dulu ikan Laut Natuna telah menarik negara-negara lain karena potensi keuntungan besar yang bakal didapat. Namun, tak mungkin dapat mencicipi keuntungan karena Indonesia adalah pemilik sah dari kawasan Laut Natuna. Melansir laman resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia, komoditas perikanan tangkap potensial di Kabupaten Natuna terbagi dalam dua kategori, yaitu ikan pelagis dan ikan demersal. Jumlah ikan Laut Natuna itu yang dapat ditangkap dapat mencapai 400-500 ribu ton per tahun. Perihal potensi cadangan gas alam pun begitu. Disebutkan gas alam di Natuna adalah yang terbesar di Asia Pasifik, bahkan dunia. Itu baru dari potensi hasil laut dan cadangan gas alam. Belum lagi terkait potensi Natuna dalam bidang politik dan pertahanan keamanan. Sementara dalam perspektif politik, Kepulauan Natuna memiliki arti penting dalam diplomasi maritim Indonesia. Keberadaan Kepulauan Natuna membuat wilayah perairan Indonesia menjadi sangat luas yang membelah wilayah Semenanjung Malaya dan Sarawak. Kehilangan wilayah Kepulauan Natuna akan berimbas pada hilangnya wilayah laut Indonesia yang sangat luas. Dalam konteks pertahanan keamanan, Kepulauan Natuna merupakan kepulauan terdepan Indonesia dalam konstelasi dinamika konflik Laut Cina Selatan, ujar Rodon Pedrason DKK dalam buku Pengelolaan Pertahanan Perbatas. Potensi kekayaan Natuna itulah yang jadi sebab banyaknya pencurian dan pelanggaran yang dilakukan negara-negara lain. Cina salah satu di antaranya. Ambisi Cina ingin menguasai Natuna telah muncul sejak tahun 1990-an. Ambisi itu semakin menguat semenjak tahun 2009. Cina mencoba melakukan klaim historis atas Natuna. Klaim itu mengidentifikasi wilayah Natuna adalah bagian sah dari Cina. Menurut versi Tiongkok, mereka memasukkan wilayah Natuna ke dalam